Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kak, kita kan mau mulai ibadah, tapi kok kayak aku kedinginan ya. Kakak kedinginan nggak? Iya. Kayaknya awannya lagi mendung deh. Kayaknya bentar lagi hujan. Ya, hujan Kak. Kita mau mulai ibadah kita harus gimana nih? Wih, kita harus berdoa dulu. Oh yaudah, Kakak pimpin doanya ya, supaya kita hujannya berhenti. Iya, ayo kita berdoa. Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, tetapi hari ini hujan Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, tolong hentikan hujan ini supaya kami bisa melakukan ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Wow, hujannya berhenti. Wah, hebat. Ayo sekarang kita udah bisa mulai ibadah kita, tapi kok pemain musiknya nggak ada ya? Wah, Kakak tahu nggak di mana pemain musiknya? Wah, di mana ya? Wah, ayo kita cari dulu di mana ya. Oh, ini dia. Ayo ini ada pemain musik gitar yaitu Bang Kandar. Oh, satu lagi pemain musiknya yaitu Bang Sen. Haleluya. Ayo pemain musiknya udah lengkap. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik persiapkan dirinya, duduk yang rapi, tangannya dilipat, tutup matanya. Kita angkat pujian kita, penyembahan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya.
adik-adik di rumah siapkan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan untuk bisa memuji, memuliakan ibadah-Mu Tuhan, walaupun secara online Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Engkau yang mengurapinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ayo adik-adik siap bangkit berdiri lagi. Kita udah mengangkat pujian penyembahan kita. Sekarang kita angkat pujian kita, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima. Sekali lagi anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Aku anak sekolah minggu, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di. Sekali lagi aku anak sekolah minggu, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci, Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Ya, kita sudah selesai memuji Tuhan.
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Haleluya. Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanmu. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya Tuhan kami mau belajar sebagian dari firman-Mu, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi kakak guru sekolah minggu kami dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya lewat firman Tuhan yang diberitakan oleh kakak guru sekolah minggu kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita udah menaikkan pujian penyembahan bagi nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak Esther minta adik-adik di rumah boleh duduk dengan baik. Siapkan Alkitabnya, kita akan belajar atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Cerita Alkitab Kakak Esther hari ini masih berlanjut dari ceritanya Kak Kiki, Kak Des, dan Kak Olive. Ada yang masih ingat gak adik-adik? Apa sih yang diceritain Kak Kiki, Kak Desnita, dan Kak Olive kepada adik-adik? Sedikit kakak mengulang tentang yang dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kak Kiki membawakan cerita Alkitab tentang Yusuf diberi jubah oleh ayahnya. Coba boleh dikasih slide-nya. Ya, di slide-nya adik-adik boleh lihat ya. Ini si Yusuf, next. Si Yusuf dikasih jubah oleh ayahnya. Ayahnya siapa ya namanya? Adik-adik masih ingat nggak? Iya, namanya adalah Yakub. Dikasih jubah. Melihat si Yusuf dikasih jubah oleh ayahnya, saudara-saudaranya jadi iri adik-adik. Dia marah, dia kesal, dia cemburu kepada si Yusuf. Akhirnya apa adik-adik? Si Yusuf, saudara-saudaranya ini membenci si Yusuf. Dia gak suka sama si Yusuf. Nah, apa yang membuat si Yusuf makin dibenci oleh saudara-saudaranya? Ayo, itu cerita dibawakan oleh Kades. Apa ya adik-adik, ada yang masih ingat? Ketika Yusuf bermimpi. Coba di next. Nah, Yusuf bermimpi. Mimpi Yusuf membuat saudara-saudaranya menjadi semakin benci kepada Yusuf. Karena kenapa adik-adik? Di mimpinya itu terlihat bahwa saudara-saudaranya, bahkan ayahnya akan menyembah kepada dia. Karena Yusuf akan menjadi raja. Wah, mendengar itu saudara-saudaranya semakin kesal, semakin marah kepada si Yusuf. Akhirnya Kak Desnita bilang apa? Dia dikasih julukan apa ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Anak kesayangan Bapak atau tukang mimpi. Nah, semakin membenci, ceritanya Kak Oli masih berlanjut. Akhirnya saudara-saudaranya mempunyai niatan untuk apa adik-adik? Untuk membunuh si Yusuf karena dia nggak senang, dia iri, dia cemburu. Nah, pas mereka lagi di ladang, tibalah Yusuf kan menyusul. Lalu saudara-saudaranya pas melihat si Yusuf dari kejauhan, wah itu tukang mimpi itu sudah datang, ayolah kita bunuh. Wah, tapi ada satu saudaranya Yusuf yang merasa kasihan. Dia bilang, janganlah kita bunuh adik kita karena dia masih darah daging kita, kata dia kan. Nah, siapa ya adik-adik yang bilang kayak gitu? Dia mengusulkan untuk
membuangnya saja ke dalam sumur. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Kak Olive kasih tahu, ada yang ingat? Iya, Ruben. Nama saudaranya adalah Ruben. Ruben bilang, jangan kita bunuh, kita masukkan saja dia ke dalam sumur yang ada di situ. Baru mendengar itu, apa adik-adik? Saudaranya mengikuti. Maksud dari tujuan Ruben ini adalah adik-adik, nanti kalau misalnya saudara-saudaranya sudah pergi, dia akan menolong Yusuf untuk membawanya kembali pulang ke ayahnya. Nah, hari ini Kakak Esther cerita tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sumur adik-adik, akhirnya Ruben meninggalkan saudara-saudaranya. Karena berpikir, nanti saya akan menolong si Yusuf ketika saudara-saudara saya sudah tidak ada, supaya saya bawa dia pulang kembali ke rumah Bapa. Nah, adik-adik, tapi pas sudah saudara-saudaranya memasukkan, coba di next. Nah, ini dia mengikuti perkataan Ruben, dimasukkan. Sumurnya adik-adik tidak berair ya adik-adik, jadi Yusuf itu sumurnya kering. Tapi adik-adik, tidak lama kemudian pas lagi mereka makan-makan, datang adik-adik segerombolan orang dengan untanya adik-adik. Lalu salah seorang saudaranya, ada yang tahu yang bernama siapa? Mengusulkan untuk dijual. Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Yehuda. Saudaranya Yehuda, dia mengusulkan untuk menjual Yusuf ke orang untuk dijadikan budak. Ini adik-adik, boleh lihat di slide-nya ya adik-adik. Ada dia lihat, coba kita baca firman Tuhannya. Firman Tuhannya kakak ambil di Kejadian 37 ayat 25. Kakak Esther bacakan untuk adik-adik yang di rumah. Kejadian 37 ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatlah kepada mereka suatu kafilah. Orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya, mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu ayat 26-nya, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita menjual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Nah, saudara-saudara yang lain adik-adik setuju dengan usul si Yehuda untuk menjual si Yusuf ke orang Mesir itu. Nah, adik-adik, akhirnya si Yusuf dijual. Ada yang tahu adik-adik berapa harga Yusuf dijual kepada orang-orang itu adik-adik? Ya, ada di ayat 28. Mari kita baca. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah adik-adik, Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak. Nah adik-adik, si Yusuf akhirnya dijual adik-adik untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Zaman dulu adik-adik, memperjualbelikan manusia itu hal yang dilakukan, tapi adik-adik untuk zaman sekarang itu tidak ada ya adik-adik, itu hal yang jahat, tidak boleh dilakukan. Nah pas sudah dijual adik-adik, Ruben kembali, dia melihat ke dalam sumur itu, oh Yusuf mana ya, kok Yusuf nggak ada, coba di next. Nah adik-adik, pada saat dia kembali, Ruben kembali, dia melihat ke dalam sumur itu bahwa
si Yusuf sudah tidak ada di situ. Dia teriak-teriak, Yusuf, Yusuf, tapi nggak ada jawaban sama sekali adik-adik. Melihat itu si Ruben sangat sedih karena niatan dia adalah untuk menolong kan. Ternyata si Yusuf sudah dijual. Karena dia sedang berkabung adik-adik, dia merobek bajunya, tanda dia berkabung. Nah adik-adik, melihat itu akhirnya Ruben lari memberitahu kepada saudara-saudaranya. Dia memberitahu kepada saudaranya bahwa si Yusuf sudah tidak ada di dalam sumur itu. Ada di ayat 29 ya adik-adik. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Nah adik-adik, wah sudah tidak ada kata dia. Si saudara-saudaranya pun akhirnya menjelaskan kepada si Ruben bahwa si Yusuf sudah dijual ke orang Mesir adik-adik. Mendengar itu si Ruben sangat sedih adik-adik. Dia sudah melihat bahwa Yusuf sudah pergi bersama orang-orang itu dengan jauh. Dia sedih sekali adik-adik. Tapi adik-adik, walaupun Yusuf pergi seperti itu, Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara si Yusuf dimanapun dia berada. Nah adik-adik, cerita kakak Esther sampai sini karena cerita selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak guru minggu depannya. Adik-adik, cerita Yusuf itu mengajarkan kita untuk tidak memiliki hati yang iri, cemburu, karena itu membawa kita kepada dosa adik-adik. Nah, cerita Yusuf juga mengajarkan kita bahwa Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Mari adik-adik kita ambil sikap doa. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk tutup kebenaran firman Tuhan kali ini. Kita angkat pujian kita, Ku berikan syukurku. Haleluya. Bapa yang baik, selalu bersertaku.
Tuhan. Haleluya. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keadaan Yusuf. Tuhan Yesus mengajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus untuk mengampuni saudara kami Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, pimpin kami, beri Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan tidak seperti saudara-saudara Yusuf Tuhan, memiliki iri hati, kecemburuan terhadap sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan baru, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan anak sekolah minggu Tuhan Yesus, beri sehat kuat yang daripada Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang jaga lindungi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan Yesus orang tua kami, beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan untuk menjaga melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan kakak guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Engkau yang tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Biar apa yang kami firmankan Tuhan semua berasal daripada Tuhan, menjadi kekuatan baru, menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan kebaktian kami Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih adik-adik. It's about